Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Objek Formal dan Objek Material Filsafat Dakwah. Objek kajian filsafat. Berfilsafat ialah menemukan kebenaran yang sebenarnya. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi atas tiga cabang besar filsafat, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Isi filsafat ditentukan oleh objek yang difikirkan. Tentang objek materia ini banyak yang sama dengan objek materia sains. Bedanya ialah dalam dua hal. Satu, sains menyelidiki objek materia yang empiris. Filsafat menyelidiki objek itu juga, tetapi bukan bagian yang empiris, melainkan bagian yang abstrak. 2. Objek materia filsafat yang memang tidak dapat diteliti oleh sains, seperti Tuhan, hari akhir, yaitu objek materia yang untuk selama-lamanya, tidak empiris. Selain objek materia, ada lagi objek forma, yaitu sifat menyelidikan. Objek forma filsafat menyelidiki yang mendalam. Artinya filsafat adalah ingin tahu bagaimana dalamnya. Kata mendalam artinya ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Penyelidik sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Setelah menjelas dari beberapa segi, dapatlah ketahui filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir yang logis tentang objek yang abstrak logis. Pemahaman pada objek materia filsafat, yaitu objek yang diteliti oleh filsafat, ialah semua yang ada dan yang mungkin ada. Yang diselidiki ialah bagian yang abstrak tentang objeknya. Jadi jika yang diteliti manusia, maka yang dihadapinya manusia, tetapi yang hendak diketahuinya ialah bagian yang abstrak tentang manusia itu. Orang mengatakan bagian yang merupakan hakikat tentang manusia tersebut. Mempelajari filsafat dapat ditempuh 3 cara. Yang pertama historis, yang kedua sistematis, yang ketiga karistis. Di dalam cabang-cabang itu muncul isme-isme ini. Wajar sekali filsafat adalah hasil pemikiran yang berupa sistem itu mempunyai karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Alva Edison. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang objek filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah sekumpulan pengetahuan yang membahas masalah dan segala hal yang timbul atau mengemuka dalam interaksi antar unsur dari sistem dakwah agar diperoleh pengetahuan yang tepat dan benar mengenai kenyataan dakwah. Menurut Dr. Suisyanto, formal filsafat dakwah adalah usaha untuk mendapatkan pemahaman yang sedalam-dalamnya sesuai dengan akal budi manusia tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian ajaran Islam kepada umat Islam dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik secara praktis maupun teoris. Objek kajian dakwah adalah hubungan interaksional antara subjek dakwah dengan objek dakwah dengan menggunakan metode, materi, dan media dakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Objek kajian dakwah adalah setiap bentuk dari proses merealisasikan ajaran Islam kepada kehidupan manusia melalui strategi dan sistem yang relevan dengan mempertimbangkan aspek religio, politik, dan psikologi umat manusia. Setelah memahami masalah objek kajian dan objek kajian dakwah, sekarang kita mengintegrasikan antar keduanya, yaitu objek kajian filsafat dakwah.
Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Febrianti dengan NIM 2020504070. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang objek material filosofi dakwah. Objek material filosofi dakwah adalah manusia, Islam, Allah, dan lingkungan atau dunia. Objek material dakwah menurut penjelasan Ci Hasan Basir adalah unsur substansial ilmu dakwah yang terdiri dari 6 komponen, yaitu dahi, madu, metode, materi, media, dan tujuan dakwah. Menurut Amrul Ahmad berpendapat, objek material ilmu dakwah adalah sebuah aspek ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, hasil ijtihad dan realisasi dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, pendidikan, dan lainnya. Khususnya kelembagaan Islam. Objek material ilmu dakwah inilah yang menunjukkan bahwa ilmu dakwah adalah suatu rumpun dalam ilmu-ilmu keislaman lainnya. Karena objek yang sama juga dikaji oleh ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Ilmu dakwah menemukan sudut pandang yang berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman itu pada objek formalnya, yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari unsur telah saya sampaikan tadi, bahwa objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu keislaman, ilmu sosial, dan perilaku teknologi selainnya. Namun sudut pandang yang menjadi titik pembeda ilmu dakwah dengan lainnya terletak pada objek formal kajian ilmu dakwah. Formal kajian ilmu dakwah adalah kegiatan manusia yang memihak dan menerapkan ke dalam segi-segi kehidupan umum manusia. Ajaran Islam sebagian dipahami dari sumber-sumber pokoknya, termasuk nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Upaya yang menjadi objek formal ilmu dakwah itu berfungsi untuk mengembalikan manusia dalam garis fitrah mereka.